seperti apa yang kau mau Tuhan. Bentuk seperti apa yang kau mau. Oh Yesus, ku jadikan alat yang indah di matamu, bercahaya yang sempurna sepertimu. Ini aku berjalanmu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan alat yang indah di matamu. Amen Jesus. Sempurna seperti-Mu. Ini aku berjalan, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, alat yang indah di matamu Tuhan, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu atas hidup kami hingga pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersatu hati memuji menyembah Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan memperhatikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan bagi kami. Kami mau buka hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, lembutkan setiap hati yang keras, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan bagi kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh ditaburkan pada hati yang subur, sehingga firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Akan duduk, shalom. Saya akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pertanyaan. Siapa dari Bapak Ibu yang punya kenalan pejabat? Angkat tangan. Kenalan pejabat. Artinya saudara kenal, dia juga kenal saudara gitu ya. Jangan saudara, oh saya kenal tapi dia gak kenal saudara. Itu gak kenal namanya. Ada yang kenal mungkin pimpinan perusahaan atau orang beken, orang yang berkuasa. Atau adakah daripada Bapak Ibu yang ketika dalam keadaan kepepet, saudara kemudian meminta pertolongan orang lain? Gak ada? Gak ada yang ngaku ya? Gak salah kalau saudara punya orang yang punya kenalan orang berkuasa, polisi gitu kan, kena tilang elektronik terus telepon polisi gitu kan supaya dihapus gitu. Gak salah saudara punya kenalan orang-orang seperti itu, tetapi yang menjadi salah kalau hidup kita menjadi bergantung kepada orang itu.
Kalau kita kemudian menaruh pengharapan kita kepada orang itu baru menjadi salah. Enggak salah saudara pun minta bantuan orang lain, enggak salah. Tetapi ketika di dalam situasi hari-hari ini yang sedang kepepet, sedang sulit, akhirnya saudara bergantung kepada orang itu yang menjadi yang salah. Saya pernah melakukannya. Waktu saya sedang mengerjakan disertasi saya pernah minta tolong orang ini. Karena waktu itu saya masih aktif sebagai kader satu partai dengan beliau. Waktu itu saya sedang mau mengerjakan disertasi. Awal-awal disertasi saya. Saya minta tolong beliau. Saya hubungin beliau. Dan saya kemudian ketemu, kita ngobrol. Wah, pengharapan saya besar sekali pada beliau. Dan ketika saya bicara, ya beliau welcome. Beliau welcome. Karena saya punya akses masuk ke dia. Dia berikan akses yang sangat bebas supaya saya dapat menggali semua sumber daya yang saya butuhkan untuk pengerjaan disertasi saya. Namun setelah pertemuan itu, hasil dari penelitian saya tidak memuaskan. Tidak salah kalau saya mengenal beliau, tetapi saya menyadari yang menjadi kesalahan saya adalah saya terlalu menaruh pengharapan saya kepada beliau. Saudara bisa melihat perbedaannya. Saya berpikir beliaulah orang yang dapat menolong saya untuk dapat menyelesaikan disertasi saya. Mungkin ada daripada Bapak dan Ibu yang kemudian berusaha untuk mandiri, berjuang sendiri untuk menyelesaikan persoalan kita. Bukan karena kita nggak ingat Tuhan, ya. Sekali lagi, bukan karena kita nggak ingat Tuhan. Saya mau mengerjakan disertasi teologi kok. Bukan saya tidak ingat Tuhan. Tetapi terkadang pemikiran kita adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan kita dengan cepat. Dengan cepat. Bagaimana kita berusaha untuk memuluskan supaya keinginan kita bisa tercapai. Sehingga kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Tidak lagi mengawalinya di dalam Tuhan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pesan Tuhan bagi saudara dan saya pada hari ini. Kita akan membahas tentang hikmat yang benar. Sebab tidak jarang kita bertindak dengan mengandalkan hikmat kita. Kita sangka kita sudah tahu. Itu hal yang sepele, hal yang biasa kita kerjakan. Sehingga kita tidak lagi mencari hikmat yang benar. Amsal berkata ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Saya berpikir dengan hubungan saya dengan beliau semuanya akan lurus-lurus aja, fine-fine aja. Saya pikir dengan saya mencatut nama beliau tentu tim penguji disertasi saya akan gentar juga kan. Yang dibahas orang keren, backingnya dia orang keren. Apa yang terjadi? Saya digagalkan dalam ujian proposal saya. Dalam sidang tertutup. Dalam disertasi ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Karena itu menyangkut politik, jadi dibikin sidang tertutup dan saya digagalkan. Inilah hikmat yang salah. Saya berpikir dengan saya menaruh nama beliau, wah kan langsung orang gentar. Wah keren, apalagi beliau waktu itu lagi booming-boomingnya.
Seringkali dalam kehidupan kita yang terutama dalam situasi seperti sekarang ini, kita mulai mencari koneksi-koneksi kita dan kita bergantung kepada orang itu. Sekali lagi, mengenal orang yang berkuasa itu gak salah. Tetapi menjadi salah ketika kita menjadikan dia seperti Tuhan. Seakan-akan hidup kita bergantung kepada dia. Itu yang menjadi salah. Itulah hikmat yang keliru. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali membahas sebagaimana telah kita bahas selama 1 bulan ini tentang 31 raja-raja yang tertulis dalam Yosua pasal 12, di mana setiap raja-raja itu secara teologis melambangkan hal-hal apa saja yang perlu saudara dan saya kalahkan. Nah, mari kita buka dalam Yosua pasal 12 ayat 15a dan 16b. Yosua pasal 15 bagian yang B dan Yosua ayat 16 bagian A. Di situ terdapat raja ke-14 dan ke-15 yang telah dikalahkan oleh Yosua dan bangsa Israel, yaitu Raja Adulam dan Makeda. Raja Adulam dan Makeda. Mengapa Allah memerintahkan agar ke-31 nama raja ini harus ditulis? Tujuannya adalah agar bangsa Israel dan saudara dan saya mengerti bahwa untuk mendapatkan sesuatu saudara harus berjuang. Ikut Tuhan tidak cukup hanya berdoa dan ke gereja. Tetapi saudara harus mau mengalahkan kedagingan saudara. Sama-sama dengan saya katakan, mengalahkan kedagingan. Ke-31 raja-raja itu dituliskan karena di dalam setiap peristiwa penaklukan ada pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Dan inilah yang perlu saudara dan saya perhatikan. Apa makna adulam? Adulam itu artinya people judgment, artinya penilaian manusia. Sedangkan Makeda itu sebuah daerah yang banyak gua-guanya, di mana banyak dijadikan tempat para gembala. Adulam ini secara teologis memiliki pengertian sikap yang terlalu mawas diri. Mawas diri bagus, tetapi sesuatu yang sudah terlalu itu menjadi tidak baik. Mengapa? Karena kalau sudah terlalu artinya sudah terlalu over. Orang yang terlalu mawas diri bukan karena berhati-hati, tetapi karena dia berpikir dirinya lah yang dapat menentukan segalanya. Tidak lagi perlu Tuhan. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, ada seorang pengacara telepon saya. Dia seorang lawyer dan dia sudah tahu saya sudah meninggalkan dunia persilatan di hukum. Jadi saya sudah jadi hamba Tuhan. Dia telepon saya karena dia mau menikah. Dia mau married. Singkat cerita, pengacara ini dia mengalami kesulitan dalam rencana pernikahannya ini. Waktu pacaran sih enak-enak aja, tetapi begitu dibilang mau menikah, keringat dingin. Ya. Kenapa? Karena dia terlalu banyak pegang kasus perceraian. Akibatnya jadi ketakutan sendiri dia. Dan dia memang banyak memenangkan kasus perceraian. Nah, tapi sejauh ini menurut pengakuannya sih dia belum pernah menangani kasus perceraiannya orang Kristen ya, puji Tuhan. Nah dia bingung jadinya, dia takut, dia sangat cinta keluarga. Dia cinta sama orang tuanya, sama kakak-kakaknya, adiknya. Sehingga dia nggak mau kalau saya nikah nanti saya nggak bisa lagi dong ngurusin keluarga saya.
Dia pengen kontrol semuanya. Pokoknya saya juga bisa mengabdi pada suami, tapi saya juga bisa ngurus orang tua saya, bisa jagain adik-adik saya. Saya nggak mau kehilangan semuanya. Dan saya katakan orang menikah itu dua menjadi satu, bukan dua menjadi sama. Nah, orang seringkali dalam pernikahan berantem itu karena mengharapkan dua orang ini menjadi sama. Gak mungkin. Padahal Alkitab berkata bukan lagi dua melainkan satu. Satu bukan sama. Nah, dia pengen kontrol semuanya. Saya bilang gak bisa. Kamu perempuan. Kalau kamu menikah, kamu harus tunduk kepada suami. Karena yang Allah jadikan dua menjadi satu adalah suami dan istri. Jadi sangat salah kalau ada seorang ibu lebih sayang sama anak daripada sama suami. Ngaco saya bilang. Dia kaget. Sangat salah kalau ada seorang bapak lebih sayang sama anaknya daripada sama istrinya. Salah itu orang. Karena anak-anakmu akan meninggalkanmu kok. Dan yang Allah ciptakan dua menjadi satu adalah suami istri. Dia gak terima. Loh, kita kan anak, kita harus mengabdi. Betul, kita mengabdi sama orang tua. Dia pengen kontrol semuanya. Saya bilang kalau engkau pengen kontrol semuanya, di mana bagian Tuhan dalam hidupmu? Itu yang mau saya sampaikan. Kita pengen kontrol, kita terlalu mawas diri, pengen lindungin semuanya. Pertanyaan saya, mana bagian Tuhan? Kalau semuanya mau engkau kuasai, mana penyerahan dirimu? Jadi dalam Raja Adulam dan Raja Makeda yang telah dikalahkan, di situ ada satu benang merah yang dapat saudara dan saya perhatikan, yaitu bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa mengandalkan hikmat manusia dalam mencari jalan keluar. Engkau mencari hikmat manusia, engkau pasti akan menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, saya pikir inilah yang terbaik. Engkau pikir, memang engkau tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu ke depan. Satu bulan ini saya mengalami pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Entah bagaimana satu bulan ini usaha saya yang agak mandek. Sebelum bulan kemarin fine aja. Masih tetap berjalan. Tapi bulan ini tiba-tiba mandek. Panik, ya kan? Apalagi hamba Tuhan itu kan pengeluarannya pasti, pendapatannya nggak pasti. Itu ciri khasnya hamba Tuhan begitu. Jadi saya bingung nih, waduh gimana? Banyak bayaran-bayaran yang harus saya lakukan. Dan kebetulan dari tahun kemarin, dari Agustus tahun kemarin, saya punya rumah kontrakan di Medan, diperpanjang 3 tahun, tapi sampai hari ini orangnya belum lunas-lunas nih bayarnya. Saya mau tekan juga, dia tahu saya pendeta, kayaknya ini pendeta kok kejam amat gitu kan, gak enak juga saya mau tekan juga gak enak, karena juga situasi seperti ini. Sampai hari ini gak lunas-lunas. Jadi usaha saya di Jakarta gak jalan, uang kontrakan saya gak terima. Bingung mesti gimana. Bingung harus gimana. Tapi sampai minggu pertama, kedua Tuhan ya masih adalah. Tuhan bukakan jalan, Tuhan pelihara. Gongnya adalah minggu kemarin. Waktu Pak Gembala menyampaikan firman di sini. Pak Gembala ada berkata kurang lebih kata-katanya begini. Mungkin tidak exactly sama ya. Tapi kata-katanya begini. Kita belum menerima pertolongan Tuhan
Karena kita belum berserah sama Tuhan. Karena kita masih mengandalkan kekuatan kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Kurang lebih kata-katanya begitu. Pak Gembala waktu itu memberikan contoh tentang pergumulannya masalah kontrakan. Saya kaget di situ. Saya kaget. Iya ya. Sisa waktu dari khotbah itu saya hanya merenung dan saya hanya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, ampunin saya terlalu mengandalkan bahwa satu-satunya pendapatan saya hanya bisa survive kalau saya dapat uang dari usaha saya ataupun dari kontrakan saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Selesai ibadah baru sampai gadang. Ada orang WA saya, gak banyak ngomong. Dia cuma kasih bukti transfer ke saya. Saya kaget. Maksudnya apa? Saya tanya kenapa? Dan orang ini bilang, Pak, saya dan keluarga kami berkomitmen setiap minggu kami akan memberikan persembahan kami untuk gereja Bapak. Saya kaget. Saya bilang sama istri, Tuhan Yesus baik. Tuhan tahu kebutuhan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya sampai amazing sama Tuhan. Wah, bisa begitu ya Tuhan ya. Orangnya tuh ada di Jakarta. Dan dia gak tahu, jelas dia gak tahu pergumulan saya. Tapi Tuhan bisa gerakkan orang yang ada di sana untuk memberkati kami yang ada di sini. Selesai itu saya ajak istri saya berdoa. Dan saya bilang, Tuhan, kami gak mau takut, kami gak mau khawatir, terserah Tuhan. Kami hanya melakukan bagian kami tidak mau mengandalkan hikmat. Karena istri saya waktu minggu-minggu kedua tuh sempat, ayo telepon tuh, telepon si Akyong. Katanya si Akyong yang nyewa rumah di Medan kan. Telepon itu si Akyong, kapan itu bayar? Ya bapak-bapak pasti tahu lah istri-istri gimana kan. Wih, tekanannya itu lebih besar. Ya kan. Itu si Akyong tanya coba. Ya gimana kalau orang yang gak bisa bayar mau saya apain? Saya bilang. Udahlah saya bilang, tadi saya masih pusing waktu itu. Jadi waktu minggu kemarin saya kasih tunjuk. Saya bilang, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat sekali. Asalkan seperti kata Pak Gembala, berserah. Berserah. Jangan andalkan hikmat kita. Seringkali kita mengandalkan hikmat kita karena kita pengen cepat, karena kita mau mengamankan atau kita tidak mau kehilangan kenyamanan kita. Siapa yang tidak tahu Raja Sulaiman atau Raja Salomo? Ini orang hebat banget. Doanya sama Tuhan cuma satu, Tuhan berikan saya hikmat. Dan Alkitab mencatat sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang memiliki hikmat sedahsyat dia. Enggak ada. Artinya sampai hari ini pun enggak ada orang yang lebih berhikmat dibandingkan Salomo. Dia hidup dalam hikmat. Dia mulai andalkan Tuhan dan Tuhan memperlebar kerajaan. Di masa Salomo lah, masa-masa keemasannya kerajaan Israel. Namun menjadi masalah adalah ketika dia sudah mengandalkan hikmat manusia untuk mengamankan kekuasaannya. Tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Caranya gimana? Setiap daerah jajahan, terutama negeri-negeri yang hebat, yang dia taklukkan, dia kawinkan permaisuri-permaisurinya. Dia kawinin semuanya. Makanya banyak istri, banyak gundik. Dikawinin. Tujuannya apa? Supaya mereka jangan berontak. Setelah itu apa? Ipar-iparnya diangkatin. Ada yang jadi pangap. Ada yang pokoknya jadi pelayan-pelayannya dia. Jadi orang-orang percaya. Jadi kan gak mungkin berontak. Karena dia gak mau kehilangan kenyamanannya. Dan yang paling parah dia menikahi putri Firaun. Ini yang paling fatal. Karena menikah dengan Mesir berarti dia juga harus melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan dan mulai ikut menyembah berhala.
Salomo orang yang memiliki hikmat Tuhan. Tetapi ketika hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, dia gunakan untuk kepentingannya dia. Untuk mengamankan kekuasaannya, kekayaannya. Hal ini justru malah membuat dia semakin jauh sama Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan justru malah membawa dia semakin jauh sama Tuhan. Sangat ironis sekali. Sangat ironis. Anugerah hikmat dari Allah yang seharusnya membuat dia melayani Tuhan lebih baik, malah justru membuat dia meninggalkan Tuhan. Disinilah saudara dan saya harus hati-hati. Tidak semua pemikiran dan pertimbangan itu dari Allah. Harus ada batasannya. Supaya saudara dan saya tidak jatuh di dalam dosa. Supaya saudara dan saya tidak terjebak dengan pikiran. Sekali lagi saya mau katakan, pikiran manusia itu menipu. Hikmat Tuhanlah yang benar. Amin. Nah, mari kita lihat bacaan kita dalam Yesaya 31 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 31 ayat 1 sampai ayat 3 ini juga berbicara tentang teguran Allah kepada Hizkia agar tidak bergantung kepada Mesir. Yesaya 31. Saya bacakan mulai ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dua-duanya jatuh. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Bacaan ini kurang lebih menjelaskan situasi kebanyakan orang saat ini. Bangsa Israel saat itu dipimpin oleh Raja Hizkia. Mereka sedang terdesak akibat ekspansi dari bangsa Asyur. Nah, mereka melihat kekuatan Asyur ini begitu besar. Cara satu-satunya agar kita bisa menang adalah kita berkoalisi dengan negeri tetangga, yaitu Mesir. Karena Mesir sebagaimana di ayat pertama dikatakan mereka punya pasukan berkuda. Pada masa itu kuda-kuda dari Mesopotamia itu terkenal. Kuda-kuda Mesir itu terkenal kuat, tangguh. Dan mereka juga memiliki kekuatan militer yang kuat. Jadi masuk akal kan? Orang Israel, Hizkia ini mereka berkoalisi untuk bisa mengalahkan Asyur. Itulah pemikirannya dia. Yang dia tidak pikirkan adalah konsekuensi dari koalisi dengan Mesir. Yaitu ya mereka harus ikut di dalam penyembahan berhala orang-orang Mesir. Kita juga sekarang ini sedang dalam tekanan pandemi. Saudara dan saya sedang diserang oleh corona, ya kan? Saudara dan saya sedang berada dalam ancaman ekonomi secara khusus. Sehingga kemudian di dalam segala kepanikan kita berusaha mencari jalan keluar. Gimana ya supaya usaha saya jalan? Gimana ya supaya bahasanya tuh supaya dapur tetap ngebul? Gimana ya supaya saya bisa bayar tagihan-tagihan? Akhirnya kita mulai mencari koalisi-koalisi. Kita mulai mencari pertolongan-pertolongan. Sekali lagi tidak salah saudara mencari pertolongan pada orang lain.
Tetapi menjadi salah jika saudara mulai bergantung kepada orang lain, kepada manusia. Sebab seperti yang dikatakan di ayat ketiga, sebab orang Mesir adalah manusia. Kuda-kuda mereka, sumber daya mereka, bukan roh yang berkuasa. Mungkin saudara pikir, oh ya, hanya dialah yang bisa nolong saya. Supaya usaha saya maju. Supaya usaha saya, bisnis saya bisa jalan. Nah, seringkali kita diperhadapkan di dalam situasi seperti itu. Supaya kenyamanan kita tetap ada. Kita tidak kehilangan kenyamanan kita. Terpaksa kita harus berkoalisi. Pada intinya adalah kita seperti diperhadapkan pada suatu harga mati. Ya atau tidak. Berkoalisi dengan orang itu atau tidak. Minta tolong sama dia atau tidak. Lupa kita punya Tuhan. Entah lupa, entah pura-pura lupa. Itu kenyataannya. Itulah faktanya saat-saat ini. Makanya saya tidak heran ketika dikatakan bahwa gereja saat ini sedang disaring sama Tuhan. Betul. Survei menunjukkan banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi tidak sampai 30% yang hidup mengikuti perintah Yesus. Itu faktanya. Fakta menunjukkan dari 7.000 orang yang disurvei, kurang dari 10% yang membaca Alkitab setiap hari. Orang senang dengan euforia Kristen. Wah, ya kan? Kita cara beribadahnya mungkin lebih enak, lebih nyaman. Tapi hanya sedikit saja yang mau membaca Alkitab setiap hari. Bahkan ketika saya membaca itu, salah satu hasil surveinya adalah 12% diantaranya adalah orang-orang yang pura-pura mengaku baca Alkitab. Ngapain pura-pura? Baca Alkitab aja kok pura-pura mengaku. Itu sampai sedetail itu dia mensurvei. Berapa waktu yang lalu di grup Panpel SMD ada di share tentang dampak gereja online. Apakah banyak orang jemaat yang masih mengharapkan ada ibadah secara langsung onsite seperti ini? Kenyataannya adalah 50-50. 50 merasa pengen, 50 juga merasa nggak perlu, online saja. Itu kenyataannya. Seringkali kita mengaku kita itu anak Tuhan. Tetapi pada kenyataannya ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan, kita lupa sama Tuhan. Nah, kembali ke bacaan kita. Dalam bacaan kita Nabi Yesaya menyerukan agar Hizkia jangan berkoalisi dengan Mesir, tetapi bergantunglah kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Di ayat 3 ini yang sangat menarik untuk saudara dan saya perhatikan. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan yang dibantu. Tergelincirlah Mesir dan juga yang membantu dan juga Israel yang dibantu. Artinya kalau saudara mencari pertolongan dan bergantung kepada orang lain, maka amarah Tuhan akan membuat orang yang menolong saudara hancur, saudara juga ikutan hancur. Dua-duanya hancur, dibikin nama Tuhan. Ngeri ya? Ngeri. Saudara membawa kehancuran bagi orang lain berarti. Hanya gara-gara saudara mau minta tolong sama orang itu. Mari Bapak Ibu, dalam keadaan terdesak, kepepet sekalipun, atau dalam keadaan apapun, ketika saudara mau mengambil keputusan, akan bertindak, andalkanlah hikmat Tuhan. Karena itulah hikmat yang benar.
Nah sekarang pertanyaannya, kalau gitu bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat yang benar? Ini bacaan kita pada pagi hari ini, Amsal 3 mulai ayatnya yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8, inilah firman Tuhan bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Tadi cuma introduction aja, pengantar itu. Ya. Oke, Amsal 3 mulai ayat yang kelima. Perikopnya berjudul apa? Berkat dari hikmat. Nah ini, siapa yang saudara mau diberkati, hiduplah dalam hikmat Tuhan ini. Bagaimana mendapatkan hikmat yang benar? Ayat kelima berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Hal pertama dari ayat ini, untuk bisa mendapatkan hikmat yang benar adalah di ayat kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Kok tidak bisa? Percaya itu dalam bahasa aslinya adalah Batak. Nah, jadi orang Batak itu artinya percaya. Emang orang Batak bisa dipercaya Bapak Ibu? Batak, B-A-T-A-C-H, itu tulisan aslinya. Ini kekuatan Mesir tadi. Untuk mendapatkan hikmat yang benar, saudara harus percaya sama Tuhan dengan segenap. Saya pernah bahas mengenai segenap. Segenap ini artinya adalah lingkaran, bulat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Hati orang Ibrani, mereka memahami konsep dikotomi bahwa manusia terdiri dari tubuh dan roh. Jadi ketika dibilang hati, ini berarti juga segenap jiwa dan pikiran. Karena banyak orang di mulut ngomong, ya saya percaya, ku percaya. Tapi ketika ada masalah, dia gak percaya. Seperti pujian tadi, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidup. Kita gak percaya ketika kita punya masalah. Bisa gak sih terjadi mujizat? Bisa gak sih Tuhan tolong saya? Kayaknya yang bisa tolong saya cuma tetangga saya. Kayaknya yang bisa tolong saya cuma koneksi saya. Percaya kepada Tuhan artinya seluruh aspek dalam hidup kita. Hati kita, pikiran kita, tindakan kita pun kita percaya. Saya ambil contoh paling gampang. Siapa yang di sini pernah melakukan pelayanan misi di jalanan? HOTS. Tuh, belum. Yang pernah mendoakan orang di jalan-jalan itu? Saya percaya sebagian besar tidak. Kenapa? Karena takutnya didoain gak sembuh. Iya atau ya? Salah satu yang menghalangi orang percaya tidak mau mendoakan orang sakit adalah takut didoain bukannya sembuh, malah makin parah. Salah satu jemaat kemarin waktu di Kingdom Training bilang, Pak, saya mau tanya, kenapa ya? Saya sering sekali dimintain orang untuk mendoakan supaya orang itu cepat mati. Saya kaget kan. Maksudnya apa Pak? Saya bilang. Mungkin saudara kenal Pak D ya. Nah itu. Memang kalau Bapak doakan, betul Pak. Saya ketika mau doakan tuh, Tuhan cuma kayak ada suara suruh kasih kunyit atau apa gitu. Saya jadi cuma bilang, ya coba dipijit-pijit pakai kunyit. Betul Pak, saya pulang gak lama ditelepon, mati orangnya katanya. Dan itu bukan cuma sekali dua kali, dia bilang. Itu karunia bukan Pak ya? Waduh saya takut juga jawabnya nih. Nih Bapak mah pencabut nyawa ini saya bilang. Wah, jangan pelayanan di rumah sakit Pak, saya bilang.
pasti ditolak. Selesai semua langsung nanti. Saya bilang ngeri juga. Kita seringkali sulit untuk percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita, ketakutan kita. Dalam hal mengambil keputusan, kita seringkali tidak mau percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita mungkin mikir, gimana ya cara Tuhan tolong saya? Supaya cepat, ini masalahnya besok ini harus bayar ini. Iya kan? Dalam keadaan situasi seperti itu, kalau saudara masih bilang percaya, tapi saudara tidak mau berserah, maaf ya, berarti saudara bohong. Karena orang percaya sama Tuhan, dia harus mau berserah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gembala minggu lalu. Saudara gak mau berserah, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sama saja saudara bohong. Iman saudara bohong. Itulah mengapa di ayat 5b dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali saat terdesak kita bukannya cari Tuhan, tapi panik. Bingung, dan dalam kebingungan akhirnya kita mulai lihat phone book kita. Siapa ya orang yang bisa nolong saya? Siapa yang bisa bantu saya? Secara teori kita tahu seharusnya cari Tuhan dulu. Tapi dosa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan lebih memikirkan untuk memecahkan persoalannya dengan cara kita sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa tindakan Adam dan Hawa pertama kali? Setelah mereka jatuh, mereka bukan datang kepada Tuhan, tetapi sembunyi. Karena berpikir Tuhan gak akan lihat. Dia berpikir Tuhan gak tahu. Bapak Ibu, kalau saudara mau percaya sama Tuhan, saudara harus mau berserah. Saudara harus menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Biarkan Allah membentuk dan memproses saudara. Artinya kemana Allah bawa, ikuti saja. Sekalipun dia membawa ke dalam lembah kekelaman, Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Menjadi anak Tuhan bukan berarti hidup kita enak terus, nyaman terus. Terkadang Tuhan bawa kita masuk lembah kekelaman. Keadaan yang sulit. Seperti yang saudara dan saya dan kebanyakan orang sedang hadapi. Tuhan izinkan itu. Ikuti saja. Ikuti saja. Karena kalau Tuhan yang tuntun ke sana, Tuhan juga yang akan pelihara. Kalau Tuhan yang bawa kita masuk ke dalam lembah kekelaman, Dia juga yang akan memenuhi segala kebutuhan. Dia akan menjaga engkau. Ikuti saja. Bangsa Israel harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Karena apa? Tegar tengkuk. Sebab dari awal mereka nggak mau berserah sama Tuhan. Jadi 40 tahun dibikin Tuhan putar situ. Semakin saudara bandel, semakin lama prosesnya. Semakin saudara tidak mau berserah, semakin Tuhan izinkan pergumulan itu lama terjadi dalam hidup. Tetapi semakin engkau berserah, suka-sukamu Tuhan. Yang kupercaya adalah Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Engkau mengetahui rancangan-rancangan. Rancangan hidupku yang telah engkau buat adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan sukacita. Itu saja ya. Jadi kalau sekarang saya harus sulit,
saya percaya pasti itu baik untuk saya. Itu namanya percaya, itu namanya berserah. Itulah hal yang pertama untuk dapat memiliki hikmat yang benar. Sekali lagi, jangan bandel. Nikmati saja proses Tuhan. Mungkin saat ini saudara harus mengalami kesulitan, ada yang kehilangan pekerjaan, usahanya menurun. Nikmati saja. Gak usah protes. Belajar bersyukur. Kalau Tuhan yang bawa kita masuk dalam fase ini, percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Dia pasti bisa menolong saudara. Yang penting kau berserah. Jangan coba-coba mencari jalan sendiri, hikmat sendiri. Ikuti saja kemana Tuhan tuntun. Amin. Bersama dengan saya katakan, saya mau percaya. Saya mau berserah. Saya gak mau bandel. Jangan bandel ketika Tuhan proses. Itu hal yang pertama untuk mendapat hikmat yang benar. Hal yang kedua untuk mendapatkan hikmat yang benar adalah ayat ke-6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa maksudnya mengakui dia? Artinya adalah saudara mau tunduk pada firman-Nya dan memegang janjinya. Tunduk kepada firman-Nya. Bagaimana bisa tunduk? Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab. Alkitab itu apa sih? Apa Alkitab? Alkitab itu dianugerahkan Tuhan sebagai pedoman agar saudara menerima janji Tuhan. Amin. Alkitab adalah petunjuk yang Allah berikan kepada saudara dan saya dan kepada orang percaya. Bagaimana saudara menjadi umat yang berkemenangan. Kalau hidup saudara saat ini belum mengalami kemenangan tetapi kesengsaraan, kesulitan, selalu ada pergumulan. Jangan-jangan karena engkau belum baca Alkitab. Sehingga engkau tidak tahu kemana engkau melangkah. Survei membuktikan orang yang membaca Alkitab, kualitas hidupnya secara keseluruhan lebih baik daripada yang tidak baca Alkitab. Orang itu lebih sehat, lebih bijak, lebih sabar. Mungkin 3 hari yang lalu saya baru dapatkan survei ini. Dan saya share ke kakak saya yang nomor 2 yang sedang berjuang dengan sakit kansernya dan juga dengan mami saya. Mami saya sudah selesai kemo, tapi baru mau di PET scan lagi, mau lihat hasilnya. Dalam survei itu dikatakan, apa hubungannya orang baca Alkitab bisa lebih sehat? Karena firman Tuhan berkuasa. Ketika firman Tuhan itu diperdengarkan, maka semua sel-sel jahat dalam tubuh kita akan tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Syaratnya adalah ketika membaca firman Tuhan, baca dengan suara sampai telingamu mendengar suaramu. Itu syaratnya. Bukan hanya dalam hati. Oke. Tapi baca sampai telingamu mendengar. Saat ini sudah begitu banyak audio Alkitab. Pasang itu. Nyalakan itu. Agar semua sel-sel tubuhmu, firman Tuhan itu masuk ke dalam telinga. Bekerja di dalam tubuhmu. Mematikan semua sel-sel kanker itu. Itu survei yang dilakukan di Amerika. Mau dimanapun, Alkitab itu tetap sama. Kuasanya tetap sama. Baca Alkitab. Belajar tunduk. Banyak orang berpikir sudah kenal Tuhan. Dengan apa? Oh saya kenal Tuhan kok, saya sering ke gereja. Padahal selama ini dia datang ke gereja itu bukan mengenal Tuhan. Tetapi belajar tentang Tuhan. Cuman belajar. Oh saya tahu Tuhan Yesus itu begini-begini. Cuman belajar. Kalau orang mengenal, maka dia akan hidup seperti dengan Kristus. Kalau dia mengenal, maka
Yesus ada di dalam hatinya, ada di dalam dirinya, berkuasa berdaulat dalam hidupnya. Kalau dia mengenal, maka dia tahu hidupnya bukan untuk dia lagi, tetapi untuk Tuhan. Kenyataannya banyak orang tuh hanya ke gereja, bukan mengenal Tuhan, belajar tentang Tuhan. Sama kayak di pesantrennya istri saya itu. Oh, mereka baca Alkitab. Tiap kali saya datang selalu ada pertanyaan. Saya sering sekali berdialog dengan santri-santri. Dan saya semakin senang ketika mereka makin meragukan imannya. Haleluya, saya bilang. Mereka belajar Alkitab loh. Kalau saudara memang sungguh-sungguh mengenal, engkau akan tunduk kepada firman-Nya. Engkau akan percaya pada janjinya. Apa hubungannya membaca Alkitab dengan kita menerima hikmat? Karena ketika saudara membaca Alkitab, saudara akan mengerti pemberitaan tentang salib. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang salib. Paulus berkata pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Kenapa? Karena orang banyak datang ke gereja, datang ke tempat ibadah. Beribadah itu tujuannya apa? Supaya hidupnya enak, hidupnya nyaman, tidak sakit. Uang mengalir terus, pekerjaan lancar, semuanya lancar, jalan tol semua. Itu alasan orang beribadah. Sedangkan kita tahu Alkitab menjelaskan tentang salib yang harus saudara dan saya pikul. Tentang penderitaan yang harus saudara dan saya pikul. Minggu depan kita akan merayakan Paskah kan? Hari Jumat, Jumat Agung. Artinya engkau mati bersama dengan Kristus. Mati. Ku telah mati dan tinggalkan. Banyak orang ketika nyanyi itu nangis-nangis. Saudara ngerti gak? Orang mati itu gak punya keinginan. Orang mati gak punya ego. Orang mati gak punya ambisi. Itu orang mati. Kalau engkau sudah mati di dalam Kristus, seharusnya engkau tidak punya ego akan dunia ini. Engkau tidak punya lagi ambisi. Bukan berarti mati rasa ya. Itulah mengapa saya memahami ketika Tuhan Yesus belum mati, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai apanya? Semuanya dia sudah selesaikan. Bukan hanya pelayanannya saja, egonya pun sudah dia tinggalkan. Segala kepentingannya sudah dia tinggalkan. Sudah selesai. Sekarang aku akan masuk ke dalam kerajaan maut. Sudah selesai. Sudahkah saudara mati bagi Kristus? Kalau saudara sudah mati bagi Kristus, tidak akan sulit untuk tunduk kepada firman Tuhan. Kenapa begitu berat orang melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan dianggapnya sebagai momok, seperti hukum yang mengelilingi dirinya. Sehingga begitu berat jalan ke sana kayaknya, wah jadi orang Kristen gak enak. Apa-apa susah, kesini gak boleh, kesana gak boleh. Waktu saya sekolah STT, ada salah satu sekolah STT di sini, pergi ke bioskop juga gak boleh. Pergi ke bioskop gak boleh. Ada lagi STT lainnya mengajarkan setiap sakit nggak boleh minum obat, cuma boleh berdoa. Nah, waktu saya pelayanan dengan Pak Gembala, dengan Ibu Christine, ada salah satu mahasiswanya. Kalau sudah parah baru masuk rumah sakit langsung. Baru boleh minum obat kalau sudah parah. Itu memang begitu sampai sekarang itu. Mau sakit, mau apa, pokoknya dalam doa. Dan saat itu saya tanya, loh bukannya nggak boleh berobat? Boleh Pak, kalau sudah parah katanya. Oh. Saya bilang, kenapa begitu sulit kita melakukan firman Tuhan? Karena kita menganggap, aduh, jadi orang Kristen kok kesini susah, kesini nggak boleh, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Karena engkau menganggap firman Tuhan itu seperti pagar yang mengelilingimu. Bukan firman itu masuk dalam hatimu. Kalau firman itu masuk dalam hatimu, engkau tidak akan merasa berat.
Kemanapun engkau melangkah, apapun yang kau kerjakan, itu akan otomatis. Oh iya, nggak boleh. Ketika istri saya sebelum dia menerima Tuhan Yesus, saya sudah pernah ceritakan, dia orangnya emosian sekali, marah sekali. Apa-apa lempar sendal, apa-apa lempar sendal gitu. Tidur dengar suara, lempar sendal, nah itu begitu orang. Nggak tahu sudah berapa sendal dia punya. Dilempar-lemparin semua sama dia. Tapi ketika dia bertobat terima Tuhan, firman itu masuk, dia nggak bisa marah. Dia sekarang lebih punya kasih. Sehingga dia berpikir, kok saya dulu bisa begitu ya karakter saya ya, dia bilang. Dia tidak lagi menganggap, oh saya tidak boleh marah karena Tuhan nyuruh kayak gitu. Dia nggak melihat begitu. Karena apa? Firman itu telah masuk menjadi bagian dirinya. Sehingga dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sehingga tubuhnya akan menolak untuk melakukan dosa. Kalau itu yang terjadi, engkau tidak akan berat melakukan firman Tuhan. Sama seperti halnya misalnya engkau nonton video cabul. Orang yang ada Tuhan di dalam dirinya, baru ngeliat aja jijik, gak mau. Menolak. Oh gak mau, tapi begini terus matanya. Nah itu karena dia menganggap firman Tuhan itu cuma pagar. Gitu kan. Yang seperti mengekang dirinya. Kalau engkau mau tunduk dan memiliki hikmat yang benar, biarkan firman itu masuk. Maka engkau bisa tunduk. Kau bisa percaya pada firman-Nya. Paulus berkata begini, orang dunia tidak punya hikmat tentang salib. Dia berkata manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya suatu kebodohan. Siapa yang pengen ikut Tuhan tetapi hidup menderita? Angkat tangan. Siapa yang pengen ikut Tuhan tapi hidupnya menderita? Pasti gak ada yang mau kan? Itu memang konsep dunia. Makanya Paulus berkata pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi dunia. Bego banget. Udah ke gereja tapi hidup lo susah. Lo yang cari kerja, masa lo ngasih duit sama gereja? Masuk akal nggak? Lagi susah nih keadaan. Ngapain nyumbang ke gereja? Ngapain kasih persepuluhan? Bego banget. Itu orang dunia kan begitu. Ini pada diam-diam nih, ngerti nggak ya? Tapi orang kalau yang mengenal Tuhan, dia akan mengerti pemberitaan tentang salib. Dia mengerti tentang pemberitaan salib sehingga dia menilai segala sesuatu. Tadi kita membahas Raja Adulam, judgment of the people, penilaian manusia. Menurut manusia mungkin saya bodoh. Saya sudah datang ke gereja, taat, saya pelayanan, duit saya juga harus saya kasih ke gereja. Mungkin orang dunia bilang saya bodoh. Tetapi saya melakukannya bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Karena yang saya kejar bukan harta dunia, tetapi mahkota kehidupan. Mungkin saya tidak kaya di dunia ini, tetapi rumahku akan megah di sorga. Tidak apa-apa saya menderita sekarang. Karena penderitaan yang kukerjakan sekarang mengerjakan bagiku satu kemuliaan yang kekal. Itu hanya bisa engkau dapatkan kalau saudara dan saya bergaul, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Engkau akan bisa memegang janji Tuhan. Mungkin ada yang bergumul, aduh saya nih motor saya sudah rusak begini-gini. Puji Tuhan kau masih punya motor. Tuhan Yesus jalan kaki. Belum ganti motor, nggak apa-apa. Tuhan Yesus saja pinjam keledai lagi. Udah pinjam keledai. Pinjam tuh yang megah gitu kayak minjem keledai. Tapi itu Tuhan kita. Bagi orang itu bodoh. Bagi dunia bodoh. Tapi dengar baik. Tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan supaya engkau tidak cinta dunia. Supaya engkau dengan mudah melepaskan.
Hikmat yang benar bisa engkau dapatkan kalau engkau tunduk kepada firman-Nya dan memegang janjinya. Maka benarlah yang pemazmur katakan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi kalau engkau sedang bingung, engkau nggak tahu, aduh saya mesti gimana. Artinya firman belum menerangi hati dan pikiranmu, makanya engkau bingung. Makanya engkau ada dalam kegelapan. Engkau tidak tahu harus pilih yang mana. Minta tolong ke siapa, berseru ke siapa. Kalau engkau masih bingung, artinya firman belum menerangi hidupmu. Tapi kalau firman itu menerangi, engkau tidak akan bingung. Engkau akan tahu tindakan apa, perbuatan apa yang harus kau lakukan. Milikilah hikmat yang benar dengan tunduk kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir, untuk dapat memiliki hikmat yang benar, ayat yang ke-7 berkata apa? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Mas, layarnya mas. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Hikmat yang benar saat kita sedang terdesak ataupun dalam situasi apapun. Jangan ambil kesimpulan sendiri dengan menganggap diri sendiri benar. Orang suka ngambil kesimpulan sendiri. Sehingga langsung saja bertindak tanpa tanya Tuhan. Inilah persoalan yang paling sering di antara orang Kristen. Merasa dirinya paling tahu. Merasa dirinya paling tahu. Dia tahu Tuhan itu besar, tapi kepalanya lebih besar. Ini kenyataannya. Apalagi untuk sesuatu yang sudah biasa kita kerjakan, jarang sekali kita akan minta Tuhan dulu. Mencari hikmat Tuhan dulu. Itulah mengapa dikatakan pada ayat 7, dikatakan agar takut kepada Tuhan, jauhi kejahatan. Apa hubungannya bijak dengan takut akan Tuhan? Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang gak mau baca Alkitab sama seperti orang bodoh. Karena menolak hikmat dari Tuhan. Orang yang gak bisa bersyukur sama seperti orang bodoh. Dia tidak mengerti didikannya Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Gak akan buru-buru. Sekalipun terdesak. Tapi dia selalu menempatkan diri seperti orang bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan kasih tahu ke saya. Atau ada juga orang yang play safe. Cari aman. Seakan-akan Tuhan gak bisa menyertai dia. Ada juga orang model kayak begitu. Bapak Ibu, bijak itu gak sama dengan pengetahuan. Ya. Kita seringkali mendengar orang Tuhan berikan aku hikmat. Ngerti gak hikmat apa? Hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Contoh, saya dengan istri ini pergumulan sampai detik ini adalah, mungkin bapak-bapak juga mengalami. Istri saya tuh kalau pakai barang suka nggak kembaliin ke tempatnya. Oh, ada bapak-bapak yang begini langsung. Setuju Pak, betul istri saya begitu memang Pak. dia begini-begini langsung. Tambah, Pak Pang tahu aja ini. Istri saya begitu. Kalau pakai barang suka nggak balikin. Jadi misalnya dia pakai obeng. Kalau barang dia sih saya nggak, ya terserah. Tapi kalau barangnya saya misalnya obeng atau lem, gunting, nggak dibalikin. Ketika saya mau pakai bingung. Terutama gunting kuku, kan kecil itu. Kalau gunting masih bisa diakalin lah, pakai pisau, pakai apa. Tapi kalau gunting kuku, masa saya mau pakai tang? Wah, itu dia suka kayak gitu pergumulan saya. Tahun-tahun awal pernikahan berantem, bertengkar. Itu satu. Kedua, pergumulannya yang kedua adalah saya orangnya ada sinus. Sehingga saya nggak bisa ada debu.
Jadi saya masalah kebersihan itu orangnya senewen. Karena saya ada alergi debu. Debu, tanah merah, udara dingin saya nggak bisa. Nah jadi saya usahakan nggak ada debu, bersih gitu. Nah iya, kalau istri saya dia nyapu ya dia nyapu, tapi kolong-kolongnya enggak gitu loh. Kadang-kadang disembunyiin di kolong gitu loh. Kalau enggak disembunyiin nanti diangkat karpet dimasukin ke situ gitu loh. Jadi pas lagi saya geser, lah keluar gitu loh. Ya saya ngomel gitu kan. Nah itu pergumulan yang sering ini. Nah, cerdik seperti ular, tapi kurang tulus seperti merpati. Gitu. Ini yang ketawa-ketawa ibu-ibunya ketahuan nggak beda jauh ini. Nah, jadi menurut pengetahuan saya harus tegur istri saya kan. Saya harus tegur. Awal-awal pernikahan saya tegurnya ya gitu sampai tengkar. Ngomel gitu, saya marah gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu saya semakin berhikmat. Daripada saya tegur mendingan saya kerjakan sendiri. Sehingga membuat dia malu. Itu hikmat. Ada orang ketika kita tahu ada orang salah. Menurut pengetahuan kita harus tegur. Tapi hikmat yang mengajarkan bagaimana cara kita negur. Kapan kita negur. Makanya ada orang sudah ditegur, sudah dimarahin. Bahkan ada yang sampai dipermalukan dari atas mimbar. Ada kayak gitu. Wah itu salah tuh. Dimarahin di atas mimbar. Orang itu gak balik lagi ke gereja. Kenapa? Betul omongannya, tapi caranya yang salah. Tujuan yang benar, tidak menggunakan cara yang benar, hasilnya salah. Pasti. Contoh, air yang bening dialiri di pipa yang kotor, air yang keluar kotor atau bersih? Pasti kotor. Sekalipun maksud saudara baik, engkau tidak menggunakan cara yang baik, hasilnya pasti tidak baik. Itulah hikmat. Hikmat itu lebih ke arah teknis. Masalah menegur kan Tuhan Yesus ajarin. Ada yang salah tegur 4 mata. 4 mata nggak mau paham juga. Panggillah saksi 2-3 orang. Nggak mau juga. Bawa ke sidang jemaat. Kan begitu urutannya. Baru kalau saudara terutama yang WL suka kadang-kadang ada yang salah. Perikop itu setelah itu bicara 2-3 orang berkumpul. Sepakat dalam namaku, aku ada di situ kan. Itu bukan bicara tentang masalah ibadah. Tuhan kita ibadah 2-3 orang engkau hadir, maka engkau hadir bersama dengan kami. Itu bukan hubungannya dengan itu berhubungannya tentang masalah perselisihan. Ya kalau misalnya kita ibadah cuma sendirian, Tuhannya gak ada dong, setan semua yang datang kan Tuhan. Kalau memang pengertiannya 2-3 orang baru Allah hadir. Lah kalau cuma sendirian kita bernyanyi, setanlah semua yang menyerang kau, matilah kau. Kan gak begitu maksudnya. Ya, jadi hati-hati terutama yang memimpin pujian, jangan engkau hadir tengah 2-3 orang engkau hadir. Bukan itu konteksnya. Konteksnya tentang penghakiman itu. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Jangan kita menganggap diri kita itu paling pintar, paling tahu. Tapi lebih baik kau kelihatan bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan saya harus ngapain? Saya belajar mengenai hal itu. Ini sesuatu yang gak bisa instan. Tuhan berikan aku hikmat. Jeblok hikmat dan enggak. Engkau harus belajar. Saudara harus belajar. Caranya gimana? Saya tidak katakan harus begini ya. Tapi yang selalu saya gunakan sampai detik ini. Saya menggunakan metode Gideon. Kalau saya ada di dalam satu pilihan. Tuhan misalnya. Saya kadang-kadang suka duduk di situ. Kemudian Tuhan gerakan. Kamu kasih uang sama orang itu. Saya bingung Tuhan kasih uang orang. Ya wis saya kasih 200. Tapi nanti otak saya mikir 200 mah kekecilan kali. Udah dia kasih 500. Ya udah 500. Tapi nanti otak saya ngomong lagi. Ada setan ngomong kebanyakan kali 500 lo kurangin 100 juga cukup. Nah, suka begitu. Akhirnya saya bingung. Nah jadi saya caranya gimana? Tuhan berikan saya tanda. Berikan saya tanda. Kalau misalnya nanti ketika ada orang yang berkhotbah, khotbahnya ada ngambil misalnya, dia ada mengutip dari Injil Yohanes itu 500, Markus 300,
Matius 100. Saya begitu caranya. Daripada saya salah, ya kan? Kalau kemudian akhirnya salah, ya Tuhan salah kasih konfirmasinya ke saya. Saya caranya begitu. Saya mau nikah dengan istri saya sudah cerita gimana saya minta hikmat. Saya nganterin ke kos. Nah, dari gerbang kos ke kamar dia masih agak jauh. Jadi saya bilang, Tuhan, saya udah cocok Tuhan. Saya bilang, apakah dia memang untuk saya? Sebelum sampai pintu dia balik melambaikan tangan, dia istri saya bilang. Betul, dia lagi gini. Nah, ya itu istri saya bilang. Ini dia istri saya. Oke Tuhan, sekalipun anak kiai, saya maju, saya bilang. Dan betul, loh, emangnya perkara gampang mau nikahin orang Madura. Istri saya kan Madura, kiai pula bapaknya. Melamar ke masjid, gimana ceritanya? Kawinnya dengan apa? Ya dengan Kristen, saya pendeta. Saya bilang, butuh nyali Bapak Ibu, bukan cuma sekadar doa. Kalau ada pispot saya bawa saat itu. Ngeri Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan sudah kasih konfirmasi, ya sudahlah Tuhan, oke, saya maju. Saya berusaha untuk tunduk sekalipun hati ketar-ketir. Gimana ngomongnya sepanjang jalan menuju Lumajang, mikir aja Tuhan. Bahasa apa yang halus Tuhan. Bingung. Ngomong nikahnya sih halus, tapi begitu bilang nikahnya dengan cara apa? Ya kan saya udah bingung langsung. Masa harus kugadaikan imanku? Tapi begitu saya ngomong kayak begitu, mas ipar saya cuman diam, ibu cuman diam. Cuman bilang, ya sudah, anak kami sudah besar, silakan ambil keputusan sendiri. Kok bisa begitu ya? Segampang itu. Jauh dari ketakutan saya. Saudara lihat, kalau kita menganggap diri kita bodoh, Tuhan berikan saya tanda, itu aja. Sampai detik ini saya begitu. Mungkin Bapak dan Ibu kan sudah tahu gimana perjuangan waktu membuka gereja kita cabang Kepanjen. Saya minta tanda, banyak minta tanda. Tuhan gimana minta tanda, Tuhan minta tanda. Daripada saya salah. Kan Tuhan gak mungkin marah, sebentar tanda katanya. Kan Tuhan gak mungkin marah. Dia mengasihi kita dan supaya kita jangan salah jalan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, minta hikmat Tuhan. Terakhir kita baca yuk, Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini yang terakhir. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 berkata apa? Kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 5 sampai ke 8. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya ketika engkau mau minta hikmat Tuhan, tanggalkan semua kenyamananmu, kedaginganmu, keinginanmu. Karena suara Tuhan dan suara hati itu beda-beda tipis. Kenapa kita kadang-kadang tidak mengerti? Bukannya gak ngerti. Tuhan sudah kasih tahu tapi ego kita, aduh kalau ikutin cara Tuhan lama nih. Aduh ikutin cara Tuhan gak enak. Ikutin cara Tuhan sakit. Itulah mengapa Yakobus berkata orang yang bimbang jangan mengira akan menerima petunjuk dari Tuhan, apalagi berkat. Gak akan menerima hikmat. Karena jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Sekali lagi, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Videonya bisa dipasang? Nah, kita lihat video ini dan saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan lihat video tentang orang yang menganggap dirinya bijak. Dia pikir dia paling tahu semuanya. Bisa atau tidak bisa?
Gak bisa. Nggak usah pakai suara gak apa-apa. Nah, ini tentang orang yang belagak pintar. Ada karyawan lagi mau memfotokopi, lalu tiba-tiba dalam fotokopi itu ada keluar kertas dengan lingkaran hitam yang besar. Dia bingung apa ini, dia taruh. Lalu dia kembali melanjutkan pekerjaannya, memfotokopi. Lalu sambil dia minum, dia taruh gelasnya itu di atas bulatan hitam dan tiba-tiba tembus. Bisa tembus. Dan dia ambil, muncul lagi gelasnya. Jadi dia bingung, loh ini kertas dengan bolongan hitam kok bisa bikin tembus? Nah, bukan sulap, bukan sihir. Nah dia coba ngambil di vending machine. Dia ambil, dapat. Nah, dan sebagaimana natur manusia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah puas. Jadi dia mulai melihat, wah di kantor nih ada berangkas. Nah jadi dia mulai berusaha menyelesaikan masalah dalam kehidupan, yaitu masalah uang. Nah, lewat berangkas dia tempel kertasnya. Dia ambil, dapat lagi uangnya. Gak cukup, ambil lagi semuanya, kuras habis. Sampai akhirnya dia ngerasa loh gak ada yang bisa dipegang, ini sudah diambil semua. Dia masuk ke dalam, kertasnya lepas. Akhirnya dia gak bisa keluar dari berangkas. Itu the black hole, dia pikir dirinya pintar. Padahal sama sekali gak pintar. Datang ke hadapan Tuhan dengan kebodohan. Tuhan saya gak ngerti. Demikian juga ketika saudara baca Alkitab. Datang aja Tuhan, Tuhan ajari saya. Sekalipun itu sesuatu yang biasa engkau lakukan, Tuhan tolong saya, ajari saya Tuhan. Supaya saya jangan salah bertindak. Jadi Bapak Ibu sebagai kesimpulannya, mari saya mengajak kita belajar dari Adulam dan Makeda. Raja Adulam dan Makeda mengingatkan saudara dan saya bahwa kemenangan bukanlah karena hikmat manusia, tetapi hikmat Tuhan. Amin. Hidup saudara hanya akan diberkati kalau saudara hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Hikmat manusia cenderung ingin cepat, memuaskan dirinya. Tetapi hikmat Tuhan, sekalipun mungkin Tuhan membawamu masuk lembah kekelaman, lewat jalan yang tidak enak, caranya lama, tetapi dibalik semuanya itu, Tuhan sesungguhnya sedang mengajari dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, bagi saudara yang mau disempurnakan menjadi seperti Kristus, hiduplah dalam hikmat Tuhan. Pertama, percaya kepada Tuhan. Kedua, tunduk pada firman-Nya. Yang ketiga, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Mari Bapak dan Ibu, kita hidup percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Dia menuntunmu. Kalau engkau mengikuti tuntunannya, percayalah Dia juga yang akan mencukupkan dan memberkati, menolong hidupmu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian berikut ini. Berserah di
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Saudara, janji Tuhan itu ajaib. Sebagaimana pujian ini katakan, janji Tuhan itu ajaib. Namun kita tidak akan menerima janjinya kalau kita tidak hidup berdasarkan kekuatannya, berdasarkan hikmatnya. Pagi hari ini kita belajar jangan hidup bergantung pada hikmat manusia. Jangan hidup berdasarkan hikmat dunia. Jangan bergantung pada pemikiranmu sendiri. Bergantunglah pada hikmat Tuhan. Tunduk kepada Allah. Berserah penuh kepadanya. Jangan menganggap dirimu paling tahu semuanya. Biarkan Tuhan menuntun hidupmu. Nikmati prosesnya. Maka janji yang Tuhan berikan itu akan saudara dan saya terima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Mengajarkan, mengingatkan kami pentingnya mendapat hikmat yang benar daripada Tuhan. Pentingnya kami melangkah sesuai dengan hikmat Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali mengandalkan pemikiran kami untuk menyelesaikan segala persoalan pergumulan kami. Kami belajar bahwa untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima semua kebaikan Tuhan, kami harus mengandalkan kekuatan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah, kami mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan.
ini. Dan kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami juga siapkan hati kami untuk menabur untuk kerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dengan sukacita dapat menabur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk bentar Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan pengumuman, sedikit pengumuman. Untuk Rabu akan ada doa pengurapan untuk setiap pelayan Tuhan. Kita akan menerima pengurapan tempat ini pukul 6:30, 18.30. Jadi setiap pelayan Tuhan wajib untuk hadir. Kita akan menerima pengurapan Tuhan hari Rabu. Dengan untuk Jumat kita akan ada ibadah Jumat Agung tempat ini pukul 8 pagi. Kita akan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Sedangkan untuk hari Minggunya akan ada ibadah perayaan Paskah tempat ini pukul 8 pagi. Mari kita antusias karena akan ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Bukan sekedar rutinitas Jumat Agung maupun Paskah, tapi kita mendapatkan sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan nanti bisa menaburnya saat pulang di kotak belakang, kotak warna coklat untuk persembahan dan kotak warna krem untuk perpuluhan. Sedangkan Bapak Ibu yang menyaksikan melalui online, jika ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan bisa menabur melalui nomor rekening yang ada. Mari sekali lagi kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya Sang-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Kau yang bertindak Tuhan dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kasih-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku bersepakat percaya kasih-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kasih-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saat kami berdoa, kami menyatakan bahwa iman kami sepakat dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keadaan bangsa kami hari-hari ini. Sekalipun ada badai, ada gelombang Tuhan, ada permasalahan yang terjadi. Tapi kami melihat penyertaan Tuhan. Kami melihat pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur dan kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan buat pemimpin bangsa kami juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali hidup mereka. Tuhan pegang kendali segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Tuhan mencintai bangsa ini Tuhan. Dan biarlah kami berdoa bagi bangsa ini. Karena kami juga mencintai bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kota ini Tuhan, kota Malang sekitarnya.
Tuhan berkati kota ini Tuhan. Biarlah setiap gereja-gerejamu yang ada di kota Malang ini Tuhan juga berkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesejahteraan ada di kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gerejamu Tuhan, GBI Kairos, di tempat ini maupun di Kepanje Tuhan. Berkati Tuhan, jadikan gerejamu gereja yang hidup, yang bertumbuh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Urapi Tuhan Bapak Gembala, urapi Bapak Pangeran yang menggembalakan jemaat Tuhan di GBI Kairos. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja lebih banyak dalam kehidupan kami. Dan kami melakukan bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semuanya kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama dengan iman dan pulanglah terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Bapa akan menyinari wajahmu dengan kasih karunia dan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Diberkati keluargamu, rumah tanggamu dan seisi rumah tanggamu. Diberkati pekerjaan usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau Tuhan menjadi perlindunganmu. Dan kiranya kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus terus menguatkan kita sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.